Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya membawa satu renungan singkat untuk supaya kita sama-sama saling memperhatikan ya di antara satu dengan yang lain, saling mendorong untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Markus 8 ayat 22 dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia atau menyembuhkan orang buta itu. Di sini kita dapat melihat ada seorang buta yang dibawa kepada Yesus oleh kawan-kawannya dengan harapan agar Yesus menyembuhkan orang buta ini supaya dapat melihat. Kita dapat melihat, dapat belajar daripada iman orang-orang yang membawa orang buta tersebut. Mereka tidak meragukan bahwa satu jamahan tangan Yesus akan menyembuhkan penglihatan orang buta ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dapat kita belajar di sini? Kita dapat belajar melihat kepada kawan-kawan orang buta tadi, bagaimana mereka membawa orang buta ini kepada Yesus Kristus. Di sini kita dapat melihat rupa-rupanya kawan-kawan daripada orang buta ini adalah orang-orang yang percaya, orang yang memiliki iman bahwa Yesus Kristus dapat memulihkan, menyembuhkan orang buta ini. Nah, daripada kawan-kawan orang buta ini kita dapat melihat ya bahwa iman mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus membawa satu dampak, membawa satu bukti dengan bertindak untuk membawa orang buta ini kepada Yesus. Mereka melihat orang buta ini perlu pertolongan. Mereka menyadari bahwa orang buta ini ya perlu ditolong, perlu menerima pemulihan di dalam kehidupannya. Karena itu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita dapat belajar daripada sikap kawan-kawan orang buta ini dalam Markus pasal 8:22 ini. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan membiarkan ya atau tidak membiarkan orang-orang yang hidup dalam kesusahan ya. Mereka tidak menutup hati mereka, menutup mata mereka untuk tidak membantu atau tidak menolong orang-orang yang susah. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang berkata bahwa percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus memiliki tindakan ya, karena saudara, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, pasti memiliki kasih di dalam hatinya. Ya, mereka yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, ya, mereka memiliki beban di dalam hati mereka. Pada saat mereka melihat orang-orang susah, mereka tidak membiarkannya, tetapi mereka berusaha untuk menolong supaya bukan hanya kita atau ya sebagai orang percaya saja yang menikmati kebahagiaan atau kesenangan itu, tetapi juga orang lain. Jadi kita lihat di sini orang-orang atau kawan-kawan daripada seorang buta ini, mereka begitu terbeban sekali untuk supaya orang buta ini dapat ditolong. Nah, apa buktinya mereka orang yang percaya? Lihat, sewaktu mereka mendengar Yesus ya, datang di Betsaida, maka mereka membawa orang buta ini datang kepada Yesus. Dan saudara,
Alkitab katakan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Nah, saya percaya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang buta ini tidak pernah terfikir bahwa dia akan menikmati hidup yang seperti mana yang dialami oleh orang-orang normal. Tetapi pada waktu itu, waktu dia dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan orang buta ini, maka terjadi pemulihan di dalam kehidupannya, di mana waktu sebelum itu dia tidak pernah terfikir untuk mengalami hidup yang bahagia. Dia tidak pernah terfikir masa depan hidupnya ya akan terjamin. Tetapi saudara, setelah dia dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan dia, maka masa depan orang buta ini ia terbuka dan dia mendapat suatu pengharapan yang baru, di mana dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau dalam hidup kita selama ini seperti orang buta ini, tidak punya pengharapan, ya, kita kehilangan visi, kita merasa tidak berdaya. Satu-satunya yang dapat menolong kita, yang dapat membebaskan kita, yang membuka kembali mata rohani kita, hanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak pernah menolak, Yesus tidak pernah membiarkan setiap orang yang memerlukan pertolongan daripadanya. Asalkan saudara dan saya pertama-tama percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia, ya, yang mengambil rupa manusia, yang menjadi manusia hanya untuk menolong, membantu kita, bahkan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Pikirkanlah, ada dua hal yang kita dapat belajar di sini. Yang pertama, kita dapat belajar daripada sikap kawan-kawan daripada orang buta ini. Ini menggambarkan kepada kita, ya, kawan-kawan orang buta ini yang membawa orang buta ini kepada Yesus. Biarlah saudara kita jadikan ini sebagai satu contoh, yaitu kawan-kawan daripada orang buta ini yang membawa orang buta ini kepada Yesus. Ya, contoh dalam kehidupan rohani kita, kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan sekadar hanya kita datang ke gereja, sembahyang, balik, dan berkata bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi iman kita tidak berdampak, tidak ada bukti bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita lihat di sini, ya, kawan-kawan daripada orang buta ini, mereka memiliki iman yang berdampak, yang membawa suatu pengaruh, ya, kepada orang lain. Mereka dapat membantu dan menolong orang yang susah. Mereka tidak senang melihat orang yang susah itu, ya, tidak tertolong. Mari jadilah orang-orang Kristen yang cepat atau sensitif kepada keperluan orang lain. Yes. Yang sangat penting, saudara yang saya kasih dalam Yesus, kita tolong, mari layani orang-orang yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Doakan mereka, bantu mereka untuk membawa kembali kepada Tuhan. Bukankah banyak orang-orang Kristen yang hari ini lemah, dahulu berkobar-kobar, bergairah, bersemangat melayani Tuhan. Tetapi di manakah mereka hari ini? Itu adalah tugas saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Mari jangan tutup hati kita, jangan tutup mata kita, tetapi mari buka hati kita, buka mata rohani kita untuk melihat supaya kita, ya, bertindak hari ini. Mari kita bangkit, bawa mereka-mereka yang sudah jauh dari Tuhan, bahkan yang belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah tugas kita. Yang kedua, kita dapat belajar daripada orang buta ini. Orang buta yang tadi ini, yang tidak punya pengharapan, tidak ada masa depan yang cerah, tidak ada masa depan yang baik. Tetapi setelah dia datang kepada Tuhan, setelah dia dibawa kepada Tuhan, maka Yesus menyembuhkan, membuka matanya, sehingga orang buta ini melihat. Saudara, ya,
Kalau Anda dan saya hari ini seperti orang buta ini yang tidak punya pengharapan, yang tidak dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, yang tidak pernah terfikir bahwa masa depan hidupmu, ya, masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Perhatikan, orang buta ini dipulihkan, disembuhkan penglihatannya. Maka demikian juga saudara dan saya hari ini yang merasa hidupnya tidak ada pengharapan, yang merasa hidupnya penuh dengan kegelapan, ya, karena tidak melihat terang. Percayalah, Yesus Kristus mengasihi Anda. Dia siap memulihkan, dia siap menyembuhkan Anda, dia siap membebaskan Anda dari beban-beban yang Anda alami hari ini. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.